Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Muhammad Rizky dari kelas 12 IPA 4. Hari ini saya akan membawakan sebuah praktikum, yaitu uji coba amilum atau bisa dikenal dengan karbohidrat pada bahan makanan. Ini itu sebagai tugas ujian praktek kimia tahun ini. Tujuan melakukan percobaan praktikum ini adalah untuk menguji zat amilum atau karbohidrat yang terkandung pada bahan makanan. Jadi secara kajian teori, tubuh memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan lemak untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Zat makanan tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Praktikum biologi ini untuk menentukan kandungan zat makanan atau sering disebutnya dengan uji makanan. Jadi bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari umumnya adalah karbohidrat, protein, lemak, dan gula. Karbohidrat banyak ditemukan pada bahan pokok makanan seperti nasi dan roti atau singkong. Protein dibedakan menjadi dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Bahan makanan yang sering dikonsumsi lainnya adalah lemak, gula, vitamin, mineral, dan air. Untuk kali ini kita hanya melakukan uji coba untuk kandungan amilum aja, karbohidrat. Jadi larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji amilum ini yaitu lugol atau dikenal dengan kalium iodide. Atau karena kita itu keterbatasan stok untuk cairan lugol, maka kita bisa pakai betadine untuk membersihkan luka itu. Soalnya betadine mengandung 10% iodide. Betadine digunakan untuk uji amilum karena mengandung iodine. Apabila betadine diteteskan pada makanan yang mengandung amilum, maka akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini dikarenakan ada reaksi dengan iodine berupa senyawa kompleks amonium iodida yang menghasilkan warna biru kehitaman. Jadi untuk melakukan praktikum ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Satu, kita membutuhkan wadah atau saya menggunakan palet ya. Itu wadah untuk uji coba makanannya. Kedua, kita butuh mortal atau kalau kita gara-gara kita di rumah kita bisa menggunakan ulekan. Ketiga, kita butuh semacam spatula atau sendok lah buat ngambil makanannya. Keempat, kita butuh betadine, yaitu bahan utamanya. Nomor kelima, kita butuh bahan makanan yang akan diuji coba. Saya menggunakan 5 bahan makanan, yaitu roti, nasi, gula, dan kurma dan tahu. Jadi tahap pertama untuk melakukan praktikum ini yaitu dengan kita menghancurkan makanan tersebut agar sari-sarinya keluar. Jadi menggunakan mortal atau ulekan yang kita punya, kita hancurkan makanan tersebut. Nasi dihancurkan, roti dihancurkan, kurma dihancurkan, tahu dihancurkan sampai sari-sarinya keluar. Kalau bisa ditambahin air sedikit untuk biar mencairkan larutan tersebut. Kedua, kita akan memindahkannya ke sebuah palet. Kita memisahkannya. Lalu setelah itu kita meneteskan beberapa tetes doang dan harus dengan jumlah tetesan yang sama pada setiap makanan tersebut. Misalnya saya melakukan 5-7 tetesan untuk setiap makanan. Setelah itu nggak lama kita hanya menunggu, kita tinggal amati perubahan warna tersebut. Jika ada perubahan maka makanan tersebut mengandung, jika ada perubahan warna yaitu biru kehitaman, berarti makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jika tidak ada perubahan warna atau seperti warna biasa betadine yaitu warna merah kecoklatan, berarti makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat atau mungkin tidak mengandung karbohidrat sebanyak yang makanan yang berubah warna biru kehitaman. Bisa dilihat langsung hasilnya di bawah ini ya setelah diteteskan. Jadi sekarang setelah kita ulek semua bahan-bahan yang akan kita uji coba, kita masukkan ke dalam palet kita untuk kita teteskan betadine yang mengandung 10% iodine. Kita hanya melakukan beberapa tetes saja ya, tapi harus disamaratakan. Jadi kita paling 3-5 tetes doang di setiap bahan makanan. Setelah kita amati perubahannya, sudah kelihatan muncul biru-biru hitam di roti, roti. Kelihatan banget di nasi. Sudah ada biru-biru hitam, kehitaman di roti sama nasi. Kita
memakai roti gandum. Untuk di gula sepertinya tidak ada perubahan warna, masih betadine. Dan ini setelah 5 menit saya tunggu agar betadinnya bereaksi dengan makanan tersebut. Setelah 5 menit bisa dilihat foto di bawah ini, itu sudah kelihatan jelas nasi itu kelihatan banget biru kehitamannya, serta roti atau roti gandum yang saya pakai, roti apa saja boleh, itu sudah kelihatan jelas biru kehitamannya itu udah mulai muncul. Namun untuk sisanya tidak terlalu, tapi untuk tahu sedikit pada ujung-ujungnya ada unsur-unsur biru kehitamannya. Jadi itu menandakan bahwa tahu mengandung sedikit karbohidrat tapi tidak sebanyak nasi dan roti. Jadi secara kesimpulan, perubahan warna yang terjadi adalah akibat adanya reaksi antara amilum dengan iodin atau kita menggunakan betadine yang menghasilkan warna biru, ungu, hitam pekat. Hasil reaksi antara amilum dan iodin berupa senyawa kompleks berwarna biru tersebut. Amilum adalah karbohidrat polisakarida, yaitu molekul yang terdiri dari kumpulan gula sederhana. Ini sebabkan kenapa gula putih yang diteteskan betadine tidak berubah warna, karena isi gula adalah glukosa, seperti yang contoh kita lakukan tadi. Dari hasil praktikum tadi juga terlihat bahwa bahan-bahan mengandung karbohidrat atau amilum atau pati memberikan perubahan warna, yaitu biru kehitaman. Terlihat jelas pada roti dan nasi, dan sedikit pada tahu. Tes amilum atau karbohidrat kompleks digunakan untuk mengecek ada tidaknya kandungan karbohidrat di dalam berbagai zat makanan. Tes ini hanya digunakan sebagai kualitatif dan tidak bisa digunakan untuk mengukur kandungan karbohidrat di dalam makanan tersebut. Jadi hanya menandakan ada atau tidaknya karbohidrat, tapi tidak bisa menandakan jumlahnya sebanyak apa, itu tidak bisa dijelaskan menggunakan metode ini. Jadi segitu saja praktikum saya untuk ujian praktek kimia tahun ini. Saya Zaki Muhammad Rizky dari kelas 12 IPA 4. Mohon maaf jika ada kata yang salah sebut, jika ada kelengkapan video yang mungkin kurang, maafkan. Saya akan mengakhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.